Terima kasih tim PAW yang telah memilih lagu-lagu yang mana sebetulnya itu adalah rangkaian kata-kata yang saya mau sampaikan di dalam khotbah saya. Jadi kalau sampai catatan khotbah saya hilang sebetulnya gampang, tinggal nyanyi lagi lagu-lagu tadi. Hari ini sesuai dengan tema bulan ini kita mempunyai tema tentang the power of prayer, kuasa dari doa. Dan hari ini saya mau membagikan sesuatu yang mungkin Bapak Ibu sering dengar sudah. Dan sering kita ucapkan bahkan, yaitu yang berjudul, firman Tuhan berjudul, Tuhan ajarilah kami berdoa. Oke. Firman Tuhan ini diambil dari Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Yang di depan ini enggak nyala. Tetapi saya mau Bapak Ibu membaca ayat 1 sampai 4 aja bersama-sama. Dan ini adalah bagian dari doa yang kita 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sekali lagi kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, seperti murid-murid-Mu yang juga meminta untuk Engkau mengajarkan mereka untuk berdoa. Hari ini dengan kerendahan hati kami pun tahu betapa terbatasnya kami. Kami ingin untuk Engkau yang mengajari kami untuk berdoa. Kami sering dengar bahwa doa adalah napas kehidupan anak Tuhan. Tanpa napas kita tidak akan hidup, kita tidak akan bisa hidup. Tetapi Tuhan, hari ini kami mau mengenal-Mu dan mengenal apa berdoa sesuai dengan apa yang Engkau pikirkan, apa yang Engkau rencanakan. Dan begitu indahnya arti doa supaya kami semuanya juga bisa taat melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Itulah ayat 1 dan 4 dan ayat 5 dan seterusnya berbunyi demikian. Lalu katanya kepada mereka, ya, ini Tuhan Yesus meneruskan, tadi murid-muridnya bilang ajarin kami berdoa. Lalu katanya, kata Yesus kepada mereka murid-muridnya. Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Nah, saya mau berhenti dulu sampai sini. Karena ini ada di ayat Alkitab dan ayat Alkitab adalah panduan kita. Ini konteksnya, ceritanya ini masih berhubungan tentang doa. Dan Tuhan memberikan firman ini melalui sebuah perumpamaan. Ini namanya perumpamaan. Cuman saya mau katakan bahwa kita jangan salah menafsirkan perumpamaan. Saya teruskan dulu ya. Jadi ada zaman dahulu itu hospitality suatu budaya.
Kalau orang nginep, orang dalam perjalanan, maka dia tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya. Sehingga budaya saat itu adalah menerima tamu. Dan budaya saat itu adalah di rumah harus selalu tersedia roti atau makanan. Sehingga kalau sampai ada tamu datang mau nginap, yang mana dahulu kala ini suatu tradisi budaya yang memang dilakukan. Kalau sekarang Bapak Ibu datang ketok-ketok ke rumah saya mau nginep gitu ya. Gak usah saya, yang lain Bapak Ibu juga tolak. Karena ini budayanya berbeda. Ini saya berbicara mengenai budaya saat Yesus dan murid-muridnya ada waktu itu. Menerima orang untuk tinggal di rumah, satu kehormatan. Dan orang itu harus punya roti atau makanan. Ya, jadi dia ketuk-ketuk nih ya. Karena ada tamu atau enggak ada. Enggak ada makanan yang cukup untuk orang yang datang. Apa yang terjadi? Maka ayat selanjutnya dia katakan kan ketuk-ketuk. Dikatakan firman Tuhan, masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepadamu. Masakan maksudnya saya sampai beri kuning dan tanda besar. Maksudnya begini, bahasa Indonesianya ini maksudnya karena ini adalah sebuah perumpamaan tapi bahasa Inggrisnya contrast parable. Jadi perumpamaan yang maksudnya ini akan diberi satu arti yang berbeda. Maksudnya masakan ini kalau dalam bahasa Jawanya lebih enak. Mosok iya. Jadi gini, jadi setelah ada tamu nih, seorang sahabat yang sedang mengetuk rumah sahabatnya, seorang yang sedang, loh dikatakan firman Tuhan, masa iya yang di dalam rumah itu akan menjawab, berarti ini gak mungkin gitu. Masa iya dia akan menjawab, jangan ganggu, pintu udah tertutup, aku serta anak-anakku sudah tidur. Masa iya kalau udah tidur gak mungkin menjawab ya. Tapi masa iya yang di dalam rumah itu akan menolak. Itu artinya perumpamaan ini. Karena istilahnya perumpamaan ini berbicara kalau nanti sewaktu-waktu ada yang datang, ada yang minta. Sahabat itu tidak mungkin berkata sedemikian rupa. Masa iya, masakan. Nah, firman Tuhan selanjutnya, firman Tuhan, aku berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tetapi sekalipun yang dicerita epok-epok, seandainya pun sahabat itu tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya padahal orang itu sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Nah ayat ini cuma satu ayat, Lukas 11 sampai ayat ke-8, Lukas 11 ayat 8. Tapi saya mau terangkan lebih detail supaya Bapak Ibu gak salah mengerti. Memang benar Tuhan Yesus berkata bahwa gak mungkin orang itu sahabat itu akan nolak gitu. Tapi seandainya pun nih dia sahabat yang mestinya tidak menolak tapi dia pun tolak ya. Tapi jadi ini adalah yang digaris bawah itu adalah rahasianya kenapa dia dapat roti itu. Rahasianya sikapnya yang tidak malu itu. Maka ia akan bangun dan dikasih. Nah saya ini mau terangkan karena firman Tuhan ini bermaksud untuk mengajarin kita supaya sikap kita sebagai anak Tuhan tidak malu seperti yang di situ. Tapi karena di Indonesia konotasi kalau tidak malu itu adalah malu-maluin. Jadi bisa-bisa orang salah sangka apa maksudnya? Tidak malu di sini itu apa?
Karena kalau bisa kita mendidik anak kita supaya tahu malu, tahu etika. Ternyata sikapnya yang tidak malu itu dari kata akarnya itu sangat dalam yang berarti tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah, tanpa malu begini loh. Aku ini salah. Aku enggak punya apa-apa. Tanpa ya mestinya kan sudah siapin makanan. Sedia payung sebelum hujan. Sedia makanan sebelum tamu datang. Tapi saya memang lupa. Tetapi dia tidak sungkan untuk minta. Kalau ada enggak di sini yang kalau dalam hal ini udah tahu, wih tapi bisa sungkan, bisa malu. Nah dalam hal ini sikapnya yang tidak malu ini jangan sekali lagi disalahartikan bahwa kita tidak perlu sungkan-sungkan. Kita bisa seenaknya. Karena kalau kita nanti satu kali berbuat hal yang tidak sopan dan malu-maluin, kita bisa refer ayat ini, bisa katakan, loh yang saya lakukan adalah sangat alkitabiah. Karena firman Tuhan katakan sikapku tidak malu itu ada di Alkitab dan Tuhan berkenan. Nah ini namanya salah menerjemahkan. Tetapi begitu indahnya Tuhan Yesus ngatain sikapnya yang tidak malu. Mungkin murid-muridnya juga mungkin supaya enggak salah menerjemahkan. Tuhan Yesus meneruskannya lagi dengan ayat selanjutnya. Karena itu, jadi ini penjelasannya. Tidak malu itu karena itu aku berkata kepadamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini adalah ajakan dari Tuhan untuk menjelaskan ya yang tadi katakan gak malu sikapnya. Itu berarti kalau kita menghadap kepada Tuhan di dalam doa, ingat ini perumpamaan yang tentang doa, yang berhubungan dengan doa. Sehingga Tuhan katakan jangan malu untuk berdoa. Jangan malu untuk masuk dan berdoa dan meminta, mencari, mengetuk. Jangan malu seperti yang tadi di perumpamaan itu. Karena engkau enggak punya apa-apa, biasanya kita merasa bersalah. Rasa bersalah membuat kita tidak berani untuk berdoa. Apalagi meminta. Kenapa anak Tuhan juga susah untuk ngomong berdoa itu sering dikatakan tapi justru yang paling jarang dipraktekkan. Nomor satu tadi rasa bersalah membuat orang merasa aku enggak layak untuk berdoa. Selain itu bukan rasa bersalah, cuman udah pernah berdoa dan rasanya berdoa apa enggak itu enggak ada bedanya. Seakan-akan mempunyai suatu belief system yang mengatakan gak perlu berdoa karena toh tidak dijawab. Gak ngomong Tuhan tidak menjawab doa, tetapi dengan kita tidak berdoa karena kita merasa kalau kita berharap, kita udah berharap enggak dapat lebih menyakitkan. Lebih baik enggak berharap. Ada yang mengatakan demikian. Saya enggak mau mengharapkan tinggi-tinggi. Berharap sangat tinggi. Berharap engkau mencintaiku. Kata seseorang yang sedang jatuh cinta. Tetapi akhirnya bertepuk sebelah tangan. Dia enggak suka. Saya udah berharap. Lebih baik saya tidak perlu berharap. Itu contoh. Tapi demikian juga kita selain rasa bersalah,
Kita juga memang nggak ngerti, kita pikir nggak perlu berdoa. Doaku itu tidak selalu Nah, kita nggak berani menghadap ke Bapa. Kita punya cara pandang yang Bapa itu berarti seperti sahabatnya. Bahkan kita bisa kita itu selain harus nggak malu, tetapi harus kita ngetuk pintu, ya, harus berani dan konsisten. Dalam hal ini saya tahu konsisten itu penting. Komitmen untuk doa penting, tapi dalam hal ini bukan konteks tentang konsisten. Ini Tuhan Yesus mau katakan, kalian salah karena belum mengerti. Seharusnya kalian tahu, tidak perlu merasa malu. Gak perlu aib udah melakukan kesalahan. Tidak perlu merasa ada yang kurang. Sehingga engkau tidak berani berdoa. Tidak perlu. Pernah doanya gak dijawab. Tidak perlu. Engkau perlu dengan berani meminta karena setiap orang yang meminta apa? Menerima. Setiap orang yang mencari mendapatkan. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Lalu Tuhan Yesus salah mengerti, dia memberikan bayangan setelah dia memberitakan ayat ini. Ayat ini mengatakan, Bapak mana sih di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Ada enggak Bapak yang seperti itu? Nah, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Ini adalah sebuah kata-kata yang menguatkan kita untuk tahu memang di dunia ini ada Bapak yang gak benar. Bapak yang menelantarkan, Bapak yang gak bertanggung jawab. Tetapi banyak juga Bapak yang mengasihi anaknya. Bapak yang rela berkorban. Dan normalnya adalah kalau Bapak yang jahat aja tahu memberi yang baik. Perbandingannya adalah bagaimana dengan Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, yang kebaikannya tidak bisa dibandingkan, tidak terbatas. Lalu ayat ini diteruskan dengan yang warna kuning. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Biasanya ayat tentang berdoa ini saya udah sering dengar. Dan memang kalau sampai di ayat ini ada sedikit kok gak nyambung ya. Harusnya ayat ini mengatakan jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan kepadamu apa yang engkau butuhkan. Apa yang engkau sedang doakan. Itu kalau saya terusannya itu saya. Tapi kata-kata ini berkata kalimat Tuhan, iya Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya mau menjelaskan ini satu pewahyuan yang saya terima. Yang menurut saya ini luar biasa. Kenapa kok Tuhan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya? Apa hubungannya dengan doa yang kita panjatkan? Apa hubungannya dengan yang kita tadi cari, ketuk, minta? Apa hubungannya? Dapatnya Roh Kudus. Kalau tadi di awal sekali di pertama, yang waktu kita membacakan ayat, ya ada ayatnya, itu kita mesti kembali sedikit ya. Ceritanya ini
Murid-muridnya sedang menunggu Tuhan Yesus selesai berdoa. Lalu dia akan minta Tuhan Yesus ajarin berdoa. Tetapi dalam konteksnya dia juga firman Tuhan katakan, Tuhan ajarilah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ini yang seringkali kita nggak fokus ke situ. Memang benar Tuhan ajarilah kami berdoa, tapi ada kata, ada kalimat. Sama, itu Yohanes juga ngajarin murid-muridnya. Oh, Tuhan Yesus pasti murid-muridnya itu dengerin. Mengobservasi, mengamat-amati. Oh, dia berdoa. Yohanes ngajarin loh ke murid-muridnya. Nanti kita minta. Makanya dia katakan, murid-muridnya katakan, aku minta dong doa. Kami minta doa seperti Yohanes minta. Dan Yohanes ngajar kepada murid-muridnya. Sebetulnya yang murid-muridnya minta itu adalah rumus doa. Zaman dahulu memang gak ada ayatnya di sini, tapi Yohanes Pembaptis mengajarin doanya. Dengan doa yang dia doakan tercatat dan ini diulangin, didoakan. Kalau diulangin 2 kali ya lebih panjang. Nanti didoakan lagi, diulangin 10 kali ya lebih panjang. Ini doa, rumus doa yang Yohanes berikan kepada murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus juga berikan. Waktu Tuhan Yesus berikan doa yang kita, ini bukan rumus, tapi ini adalah doa dengan pola. Saya nggak bahas hari ini karena kita pernah membahas polanya. Bukan kata-katanya, tetapi artinya. Mengapa kita berdoa demikian? Nanti kita bahas lagi di lain kesempatan. Tapi ini menjawab yang mungkin sedang bertanya, iya ya. Murid-muridnya minta supaya Tuhan doanya gimana. Nanti dicatat itu jadi doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan bukan sekedar rumus. Tetapi ini adalah satu pola. Dan pola ini dimulai dengan satu kalimat yang sangat dalam. Yaitu kalau kamu berdoa, katakanlah Bapa. Terjemahan lain ada yang terjemahkan Bapa kami yang di dalam surga. Betul? Bapa. Doa bukanlah ritual agama. Doa adalah sebuah hubungan dengan Bapa. Karena ini begitu intim. Seorang anak, ya, anak saya, karena anak saya, maka dia punya akses. Dia bisa masuk ke rumah saya, makan makanan saya, menikmati keuangan kami waktu dulu dengan almarhum Pastor Sam. Mereka menikmati semuanya yang ada di dalam rumah itu karena mereka adalah anak-anak kami. Oleh sebab itu berdoa awalnya dengan Bapa itu bukan rumus. Engkau bisa mendoakan dengan kata-kata sama Bapa. Tetapi tanpa engkau resapi, tanpa satu pewahyuan. Terima kasih. Aku punya Bapa, Aba, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Saya sangat terharu. Waktu 6 tahun lalu, 13 Agustus 2019, Pastor Sam meninggal. Salah satu dari anak saya mendapatkan pewahyuan. Wow, sekarang saya nggak punya papa, ya. Wah, berarti yatim nih, nggak punya papa. Tetapi Tuhan berbicara kepadanya di hati. Kau tidak punya papa di dunia ini, tapi you are not fatherless. Tapi engkau bukan tanpa bapa. Figur bapa secara jasmani nggak ada, tetapi ada bapa yang
tetap menyertai engkau anakku. Itu yang anak saya ceritakan. Saya merasa banyak juga di sini yang punya papa, punya ayah. Tapi enggak merasakan peran bapak, enggak merasakan peran ayah. Tidak ada ayah yang sempurna. Tapi dia adalah bapak yang sempurna. Kalau hari ini masih ada yang kecewa dengan ayah. Bisa kecewa seperti mungkin anak saya tiba-tiba masih muda, tahu-tahu menjadi yatim mungkin. Tetapi mungkin juga kalian juga punya ayah yang masih hidup. Tetapi ayah yang menjengkelkan, ayah yang tidak mengerti, ayah yang tidak. Saya mau memberikan kabar baiknya hari ini. Engkau punya satu Bapa yang selalu menyertai, yang tidak meninggalkan. Bapa yang sempurna, amin. Karena itu ayat ini menggambarkan kenapa akhirnya di akhir doa itu akhirnya firman Tuhan katakan kalau kamu berdoa Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bagi setiap orang yang mungkin permintaan kita bukan Roh Kudus tapi kita berdoa. Waktu kita memandang dia sebagai Bapa, kita sebut engkau Bapa. Engkau Bapa yang baik. Setiap orang yang percaya Bapa yang baik itu ada melalui jalan kita menerima Yesus Kristus Tuhan. Kita langsung menerima Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus ini penting? Saya tidak catat ayatnya di PowerPoint, tapi saya nanti Bapak Ibu baca di rumah. Seringkali kita tuh nggak tahu caranya berdoa. Bahkan kita ini bisa salah berdoa. Kita bisa kelihatannya berdoa panjang lebar, kata-katanya indah. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Intinya kita butuh seseorang yang selalu menjawab doa yaitu Bapa. Karena doa kita selalu benar. Doa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 mengatakan demikian. Saya baca ayatnya. Memang maaf saya tidak menuliskannya di PowerPoint. Tapi ayat ini berbunyi demikian. Kita itu di ayat 24. Kita ini diselamatkan dalam pengharapan. Ya. Jadi kalau kita berharap, kalau kita berdoa itu memang belum melihat. Karena kalau kita berdoa itu kan berharap. Kalau kita sudah melihat itu udah bukan pengharapan lagi, udah melihat itu intinya. Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Namun demikian juga ayat 26 Roma 8 nanti dibaca di rumah. Demikian juga roh besar ini, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita dulu waktu berbicara mengenai ayat ini, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Kita pernah menafsirkannya, ini loh waktu kita berbahasa roh. Kita itu doa, kita nggak ngerti artinya Roh Tuhan itu hanya Tuhan dan Roh yang di dalam ini mengerti. Oke, saya maksudnya tidak melarang, ini bisa keluhan yang tidak terkatakan
itu bisa berupa bahasa roh. Tapi dalam hal ini juga bisa bukan bahasa roh, tapi kita nggak tahu mesti berdoa apa. Saya nggak tahu, saya pernah satu kali waktu kuliah ya. Ini di satu negara yang maksudnya tidak aman. Jadi waktu itu di Amerika saya kuliah, saya dengan adik saya satu apartemen itu kecil, studio begitu, kecil. Sehingga saya dengan depan saya, tetangga saya, itu kira-kira jaraknya itu cuman, 1,5 meter, 2 meter, sangat dekat. Jadi sangat bahaya kalau dia ngomongnya keras, saya dengar. Kalau kita ngomongnya keras, pasti dia dengar. Kalau kita masak, pasti baunya sampai kemana-mana karena ini apartemen kecil. Satu kali terjadi kerusuhan, maksudnya keributan. Karena yang di depan itu, kami sama-sama semua itu mahasiswa, mahasiswi. Di sana itu ribut, dan ributnya itu kedengaran dengan mengatakan, I will kill you. Ya, bawa senjata, aku akan bunuh kamu. Di sana senjata bebas. Wah, kita ini berdua wanita saya dan adik saya ketakutan. Dalam hal itu kita tidak tahu apa yang kita mesti doakan. Cuman ngomong Tuhan tolong, cepat-cepat. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hah? Bahasa roh iya. Langsung kita itu bersembunyi. Kalau sampai dia mendobrak pintu teman itu, apartemen itu, kita kalau pelurunya itu. Tapi waktu kita berdoa, tidak lama kemudian suasana tenang, keributan tidak terjadi. Tuhan menjawab doa. Nah, masalahnya tidak jawab itu seperti saya. Makanya kenapa orang tuh tidak sabar berdoa, tidak mau berdoa. Karena kadang-kadang jawaban Tuhan bukan seketika, jawaban Tuhan bukan besok, jawaban Tuhan kadang bukan bulan depan, bukan tahun depan, tapi waktunya Tuhan yang tidak sama dengan waktu kita. Dan cara Tuhan menjawab juga bukan caranya kita. Bukan caranya kita. Nah, saya mau saksikan ini ya. Di tengah-tengah jemaat ini saya sangat berbahagia nih. Ada keluarga yang di depan ini, Michael, Ovin dan putranya yang merupakan jemaat mula-mula ya. Gitu ya. Contoh doa yang gak dijawab lama. Mereka ya Pak Michael adalah orang yang lulusan dari UPH ya, sarjana UPH Jakarta. Berjemaat di sini dengan setia. Lalu mereka ini bilang, jadi Ovin juga, ayo pastor bantu doa. Karena kami mau berdoa untuk beasiswa yang S2 di London, betul ya, di London. Nah kita berdoa. Berdoa itu pasti mereka berdoa. Kita juga berdoa, apalagi hamba Tuhan. Ini saya mau katakan, mungkin Pastor Sam gak sempat cerita, tetapi udah berangkat duluan, saya mau buka rahasia. Berdoa, 1 bulan tidak dijawab, 1 tahun belum ada jawaban. Tetapi mereka tetap tekun berdoa. Jadi Pastor Sam selalu tanya, ya gimana Michael? Gimana? Belum dijawab. Tetap bersabar dia. Ini contoh yang luar biasa. Saya sangat bangga. Mereka ada kembali di tempat ini. Waduh saya sangat senang karena kesaksiannya nyata. Saya langsung pakai aja. Akhirnya berapa tahun ya baru dijawab master. Pokoknya. Nah tuh 2009 berdoa. 2016 baru berangkat. Berarti berapa tuh? 7 tahun. Wow. Ini buka rahasia. Sampai saya dan pastor jangan-jangan memang bukan kehendak Tuhan ya. Tapi kita nggak ngomong gitu ke Michael ya. Jangan-jangan memang waktunya untuk tetap di Surabaya. Saya mau katakan, kalau engkau berdoa, engkau tahu Bapamu memberikan. Engkau tidak akan patah harapan. Pendetanya sudah hampir patah harapan.
Pastor Sam dan saya udah ragu-ragu. Oh iya ya, jangan-jangan saya katakan kita bisa patah harapan. Pendeta aja bisa patah harapan. Tapi kenyataannya 2019, 2016 berangkatlah untuk S2. Sudah dapat S2, bekerja dengan baik. Di hati itu ada desire, kerinduan. Mazmur 37 ayat 4, 5, 6 katakan, bergembiralah di dalam Tuhan. Ya, karena dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kadang-kadang ada keinginan hati. Dan keinginan hati yang ini kehendak Tuhan, tapi kadang-kadang kita ragu. Tapi terbukti. Habis itu doa lagi. Minta Tuhan beri kesempatan, maksudnya minta sekolah dengan beasiswa ya. Bukan bayar sendiri. Singkat ceritanya nanti biar beliau yang menyaksikan. Istilahnya doa itu. Waktunya Tuhan dengan waktunya kita enggak sama. Akhirnya mereka mungkin belum selesai S3 tapi sekarang jalan-jalan pulang visit kita semua. Intinya adalah seringkali kita enggak sabar untuk menanti. Doa tapi kita enggak sabar. Hari ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat pendek ya. Yang cuman 13 ayat. Tetapi saya mau hari ini kita memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri. Untuk supaya pertama, kenallah, ketahuilah. Bapak ini sedang seperti lagu tadi memikirkan ada dalam rencananya Bapak merancangkan masa depan penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi kadang dalam kehidupan bisa terjadi kecelakaan. Hal baik untuk anak Tuhan itu luar biasa. Tetapi anak Tuhan tidak selalu ngalamin hal-hal baik. Selama kita ada di dunia ini, kita akan ngalamin yang namanya hal-hal tidak baik, apapun akan ngalamin. Firman Tuhan tadi lagunya mengatakan lebih dari pemenang. Kalau kita ini lebih dari pemenang. Karena ada yang kita lawan. Lawan kita bukan manusia jasmani, tetapi adalah kadang-kadang hal tidak baik yang menimpa kita, kecelakaan. Mungkin hal yang tidak baik itu akibat bukan saya. Akibat orang lain, saya kena getahnya. Akibat bos, saya yang kena. Karena banyak perusahaan tutup, gitu. Saya kena dampaknya. Karena ayah dan ibu yang tidak bertanggung jawab, saya kena dampaknya. Peperangan kita justru melawan semuanya dan mengatakan, aku tidak peduli apapun, aku tetap percaya aku punya Bapa yang baik. Sehingga sekarang kalau Tuhan memberikan kita satu kata-kata, ayo, dia Bapa yang mendengarkan. Tidak seperti bapak dunia yang jahat tapi masih bisa beri yang baik. Tapi aku Bapak yang baik. Mari, jangan takut. Datanglah dengan hati yang tulus. Tidak malu berkata, aku gak punya apa-apa. Aku gak bisa apa-apa. Aku kurang. Karena kita merasa kurang dibandingkan si A, si B, si C. Aku tak berdaya. Aku tak sanggup, bahkan mengatakan aku tak sanggup. Seorang sahabat yang minta itu, dia gak sanggup lagi nanti kalau sampai ketahuan gak punya roti. Malunya bukan keluarga ini, satu desa itu akan menerima aibnya. Hari ini Tuhan katakan, panggillah. Dia adalah Bapa yang peduli. Mintalah, maka engkau akan menerima. Cari, engkau akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu.
Kalau hari ini ada pintu-pintu yang tertutup, ingatlah bahwa doa kita itu adalah doa bukan sekedar minta-minta, tetapi doa adalah sebuah hubungan yang intim. Karena tiap kali kita berdoa, kita kembali berhubungan. Bahkan seorang anak yang pengen ngomong dengan papa mamanya. Tidak ada orang tua yang sedih waktu anaknya bilang, ayo ma kita kumpul, kita bicara. Oh itu satu mujizat kalau zaman sekarang anak-anak mau kumpul kalau udah besar ya maksudnya. Gak gampang, semua repot gitu. Remaja juga punya kegiatan masing-masing, tapi kalau kita mau berhubungan itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ada sebuah quotes, kata-kata yang ditulis oleh Watchman Nee yang saya rasa ini bagus. Dia katakan, tujuan berdoa bukanlah untuk memberi laporan kepada Tuhan, tetapi doa adalah ekspresi dari keyakinan, iman, pengharapan, dan keinginan hati kita. Sekali lagi, doa adalah ekspresi dari apa yang kita percayai. Dari doamu, itu tahu bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Dari doanya anak, dari permintaannya anak, kita tahu, oh dia minta kepada papanya. Oh aku minta uang pak, oh itu papanya. Sehingga dari kita pun, doa kita adalah ekspresi dari apa yang kita percayai, apa yang kita harapkan, yang belum kita lihat. Apa kerinduan hati terdalam yang mungkin kita nggak bisa katakan kepada orang karena malu-maluin, kayaknya ini besar banget. Kayaknya kita merasa nggak mungkin orang bisa mengerti. Tuhan mengerti. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Sangat besar kuasanya. Dengan yakin, dengan ajakan hari ini, kita yakin kita bisa meminta kepada Bapa kita. Mari kita berdoa. Saya undang untuk tim PAW maju ke depan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur sekali lagi. Betapa Engkau adalah Bapa yang baik. Betapa Engkau mengirimkan kami Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Untuk membantu di dalam kelemahan setiap kami. Kita nyanyikan lagu yang pertama, Bapa, Engkau sungguh baik. Melalui lagu ini, ayo kita nikmati waktu sejenak ini. Untuk waktu kita nyanyikan, kita juga sudah mengenal firman. Saya percaya iman timbul dari pendengaran akan firman. Nyanyikan ini dengan Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa,
biarlah pagi hari ini, poin yang pertama kita tahu, ini berbicara mengenai hubungan Bapa yang rindu untuk menjangkau menemui umatnya, menemui saudara dan saya. Dan bagi beberapa orang yang sudah tidak berdoa karena merasa tidak punya harapan. Firman Tuhan katakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saat kita berdoa, kita tahu Tuhan Bapa yang baik. Seperti yang tadi kita pelajari. Tapi seringkali kita juga diminta untuk menunggu. Saat menunggu itu bukan pasif seperti menunggu antrian. Menunggu itu menunggu kehadiran Tuhan. Pikiran kita senantiasa fokus bukan kepada besarnya masalah, bukan kepada masalahmu. Apakah itu hubungan, apakah itu sakit penyakit. Tetapi waktu engkau fokus kepada Dia yang telah mengalahkan segalanya di atas kayu salib. Dia yang mengasihi kita. Masakan Dia tidak memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita doakan. Bapak Ibu sekalian, Dia lebih rindu untuk memenuhi segala kebutuhanmu. Dia lebih rindu untuk melihat mungkin anakmu bertobat, saudaramu bertobat, pasanganmu. Kita doakan dan kita jangan patah semangat. Katakan, ku naikkan syukur. Inilah ekspresi hati kita. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan. Kasih setia, kemurahan-Mu jauh lebih tinggi dari langit terhadap bumi. Sehingga seringkali tak terpikirkan, tidak masuk dalam pikiran kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kalau sebentar lagi kami juga mau memberikan persembahan, ucapan syukur kami Tuhan. Bahkan beberapa dari kami memberikannya dengan iman sebagai korban ucapan syukur. Karena kami percaya, yakin Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami. Burung di udara Dia pelihara, bunga di padang Dia hiasi, apalagi kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang begitu Engkau kasihi. Inilah ekspresi keyakinan kami, ucapan syukur kami berikan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.